Soimah kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya dalam podcast Raditya Dika viral di media sosial. Dalam podcast tersebut, Soimah secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya kerap melakukan ospek kepada pasangan anaknya. Ia mengaku sengaja menunjukkan sikap dan ucapan yang keras sejak awal pertemuan agar pasangan anaknya bisa menerima kondisi tersebut. Menurut Soimah, jika sejak awal pasangan anaknya tidak mampu menghadapi sikap buruk dirinya, maka kedepannya hubungan itu tidak akan bertahan lama. Pernyataan tersebut memicu beragam reaksi karena dianggap terlalu berlebihan dan menimbulkan kontroversi di kalangan netizen yang budiman. Respon netizen yang berbakti pun terbelah. Sebagian mengkritik keras tindakan Soimah, bahkan ada yang menyebut tidak pantas seorang calon mertua memperlakukan pacar anaknya seperti itu. Komentar pedas bermunculan di media sosial yang menilai tindakan Soimah merendahkan anak orang lain. Namun di sisi lain ada pula netizen yang budiman yang membela dengan menilai langkah Soimah sebagai bentuk ujian untuk mengukur keseriusan pasangan anaknya. Perbedaan pandangan ini akhirnya membuat nama Soimah semakin menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mak Soimah diamit-amitin sama netizen perkara podcast Raditya Dika. Gara-gara Mak Soimah ini mengospek pacar anaknya. Katanya dibuat sampai pacarnya ini nangis dan minta putus. Gue juga punya anak cowok 2. Dan gue bercita-cita akan menjadi seorang mertua yang sangat baik dan sangat akrab dengan menantunya. Ya ibarat kayak bestie gitu loh. Gue sih gak punya anak cewek ya. Tapi kalau sampai gue punya anak cewek, gue gak akan pernah rela anak cewek gue diospek sama calon mertuanya. Cara ngomongnya aja di podcast Raditya Dika itu, Mak Soimah tuh kayak sok banget gitu lah. Pokoknya kayak gue keras nih gitu loh, gue orang tua yang keras nih, kayak gitu. Kayak gak tau. Gue berharap anak-anak gue juga gak ketemu calon mertua yang kayak gitu. Ibu yang kayak Soimah pasti berlindung dari kata-kata, ya ini cara gue mendidik anak-anak gue, mendidik calon menantu-menantu gue. Padahal yang bakal rugi dari apa yang dia lakukan adalah anak-anaknya, bukan dia. Lu ngospek anak orang tuh buat apa? Mau cari perwira loh. Anak orang, anak perempuan orang itu juga berharga di keluarganya. Kalau lo punya trauma di masa lalu, jangan diimbasin ke anak-anak lo. Dengan lo ngospek anak orang, tidak ada jaminan bahwa lo akan mendapatkan menantu yang baik atau pasangan yang baik untuk anak lo. Yang ada dia akan jadi orang yang berpura-pura, tau gak lo? Lagian lo emang terima anak lo akan diospek kayak ngospek perwira di rumah pacarnya. Dipukulin, dibentakin, disuruh dorongin mobil rusak sendirian. Mau lo? Keren apa sih anak lo sampai ngospek anak orang? Gue habis ngeliat potongan podcast Soimah sama Raditya Dika di mana ada Soimah bilang dia itu pernah ngospek pacar anak cowoknya ya, dan sampai nangis. Sampai itu cewek nangis di ospek sama Soimah, dimaki-maki dengan tujuan agar si cewek itu tahu nih bahwa Soimah tuh punya sifat buruk seperti itu. Jadi Soimah pengen ngeliatin sifat buruknya itu di awal. Kalau si ceweknya nerima ya, kedepannya berarti akan nerima semua sifat-sifat yang dimiliki sama emaknya si cowoknya, bukan cuma sama cowoknya doang. Dan menurut gue nggak ada yang salah, karena ini adalah salah satu cara Soimah memprotek Hersan, memprotek anak cowoknya gitu kan. Dan gue yakin juga ada banyak orang tua di luar sana yang punya cara tersendiri untuk memprotek anaknya dari stranger atau dari orang lain gitu. Sesimpel kalau misalnya kita ya yang di ospek nerima perlakuan orang tua pacar kita, ya udah kita lanjutin gitu. Kalau memang kita nggak nerima dan merasa nggak cocok sama orang tuanya, cut, udahan. Karena yang namanya sifat itu tidak akan pernah berubah ya. Kalau memang menurut lo cocok sama orang tuanya dan cocok sama anaknya, go ahead. Kalau enggak, udahan, cut off. Dia punya cara untuk melindungi anaknya dan kita juga punya cara untuk bisa membahagiakan diri kita. Sesimpel itu. Thank you. Lagi heboh ya, ada artis yang mengospek calon menantunya. Gua nggak tahu deh sekarang putus atau enggak ya.
Tapi menurut gue emang masih zaman ya ospek-ospek kayak gitu. Di sekolah-sekolah pasti ada gak sih ospek-ospek kayak gitu? Kalau zaman-zaman gue dulu sih ya ada ya. Tapi kalau sekarang kayaknya orang yang suka ospek-ospek, senioritas itu orang-orang yang emang udah jadul sih otaknya menurut gue ya. Karena zaman sekarang kayak lu mau ospek Gen Z, lu ospek ya ada lu di ospek balik gitu kan. Tapi yang gue bingung ya, kenapa harus dilakukan kayak gitu? Apakah lu berasa tahta derajat lu itu, martabat lu sangat amat tinggi dengan hanya menjadi artis saja gitu? Emang kalau misalnya lu jadi artis emang kenapa gitu loh ya? Lu berasa kayak lu tuh tinggi gitu loh, kayak lu adalah ibu negara gitu atau kayak gimana gitu. Ibu negara aja kayaknya kagak ngelakuin kayak begono gitu kan. Terus yang kedua yang gue pengen tanya, emang anak lu itu seberkualitas apa, seganteng apa, setajir apa, segede apa, sekuat apa, sekeras apa gitu loh, seberurat apa gitu kan. Maksudnya kayak udahlah, jangan pakai cara-cara kayak begono gitu kan. Belum apa-apa udah trauma gitu loh yang dirasain. Dan itu tuh anak orang loh. Bayangin coba orang tuanya dari ceweknya itu gimana perasaannya. Ya gak? Jangan mentang-mentang lu berasa diri lu lebih tinggi ya, udah gitu lu semena-mena. Itu ya gak ada kayak begitu. Itu orang tua dari cewek itu ya. Kalau gue jadi orang tuanya, sayangnya gue kagak punya anak ya. Kalau gue jadi orang tuanya, misalnya Luna nih, anjing gue mau kawin, habis itu anjing gue ya di ospek dengan cara modelannya kayak begitu, ya, gue sih nggak akan terima. Enak aja, ya, enak aja. Emang lu siapa ospek anak gue? Emang anak gue kenapa gitu ibaratnya? Emang anjing gue kenapa si Luna itu? Jadi please lah ya, jadi yang model-model kayak gini tuh ciri-ciri mama-mama dominan, tau nggak? Mama-mama dominan yang mungkin lakinya juga takut sama dia yang full kontrol di rumahnya. Anaknya juga takut mungkin, anaknya juga mungkin stres kali. Begitulah tipe-tipe jadul zaman dulu. Sebenarnya perlakuan salah satu artis ini ke calon mantunya itu banyak banget di Indonesia, apalagi yang daerahnya masih kental dengan patriarki. Yang mungkin mereka lupa bahwa yang berharga itu nggak cuma anak laki-lakinya, tapi anak perempuan ini juga berharga bagi keluarganya. Misal pun anak keluarga ini sebatang kara, dia juga tetap berharga bagi diri dia sendiri. Ya, cuman memang banyak orang-orang itu berpendapat kayak gini nih yang di bawah ini. Gue yakin Mae sebagai mama pasti mau yang terbaik buat anaknya, dan itu sah-sah saja kalau cara dia sedikit berbeda. Betul ya, setiap orang tua itu punya cara mereka masing-masing. Tapi ingat, jangan sampai didikan kita, parenting kita ini melukai orang lain atau bahkan anak orang lain. Opini ini tuh banyak banget tersebar di masyarakat kayak seperti ini. Kalian bisa baca sendiri, dan paling bawah juga mungkin bagi kita berlebihan, tapi bagi orang tua itu salah satu cara buat ngelindungin dan sayang sama anaknya. Betul. Tapi apakah benar sebagai orang tua melindungi anak dengan cara menyakiti orang lain? Kan nggak bener ya, itu seharusnya tidak ya. Meskipun captionnya ya namanya juga orang tua, ya betul namanya juga orang tua, tapi bukan berarti mentang-mentang tua terus bisa seenaknya sama yang lebih muda. Ini banyak juga yang beropini ya, alah belum aja kamu punya mantu. Betul, aku memang belum punya mantu, tapi aku mantu seseorang dan anakku laki-laki. Bakalnya aku yang duwe mantu wedok, bakalnya aku juga punya mantu perempuan. Coba aku mau kasih tahu sama kalian ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tante-tante, bibi-bibi, tante-tante semuanya, pakde-pakde. Zaman sekarang apalagi 20 tahun ke depan itu udah nggak zamannya lagi mertua menyeleksi mantu perempuan. Yang ada perempuan-perempuan itu yang menyeleksi mertua dan calon suami. Kayaknya worth it nggak sih aku nikah sama keluarga modelan seperti ini? Nggak, skip aja. Itu zamannya udah seperti itu ya, perempuan udah mulai terdidik, sudah punya value ya. Jadi nggak ada lagi itu mertua seenaknya sendiri, patriarki, nyuruh-nyuruh tanpa memperlihatkan kasih sayang. Aku ketika ngelihat si Mae ini
memperlakukan mantunya seperti itu, orang-orang tuh kan banyak yang salah fokus dengan bagaimana dia katanya ngospek calon mantunya. Itu sebenarnya bukan ospek ya, itu tuh kejahatan. Itu tuh anak orang diperlakukan seperti itu tuh suatu kejahatan. Orang-orang pada salfok ke seperti itu kan. Kalau aku lebih salfok ke ketika dia bilang memperlihatkan keburukan terlebih dulu. Itu aku nggak nyampe banget pikirku, karena sejauh aku hidup, ketika aku punya orang tua, aku sekarang punya mertua, itu tuh mindsetnya tuh seperti ini. Jangan sampai kita marah depan mantu kita, jangan sampai kita marah depan anak kita, jangan sampai keburukan kita ini meletus depan anak-anak kita. Sebisa mungkin kita tahan. Ya betul ya, didikanku juga didikan VOC, tapi itu untuk anak kita, bukan untuk anak orang lain. Ya, anak orang lain itu sama berharganya seperti anak kita. Orang lain takut punya mertua seperti itu ya. Kalau aku takut punya besan seperti itu. Jadi aku berdoa semoga angkatannya anak-anakku nih yang masih SD, TK, SMP ya, kedepannya kalian bisa punya pendirian yang sangat kuat. Dan aku juga berdoa selalu semoga aku tidak menjadi mertua seperti itu atau orang tua yang seperti itu ya. Semoga anak-anak semakin pintar dalam memilah keluarga. Semoga aku juga bisa bijak dalam menjadi orang tua besok kelak, insya Allah kalau masih dikasih umur panjang ya. Semoga perempuan-perempuan kedepannya semakin berdikari, berdaya ya. Jadi ketika dihina atau dienyek atau direndahkan, itu dia bisa berdiri dengan kaki dia sendiri dan mengambil keputusan dengan bijak untuk diri dia sendiri gitu. Oke.